sudah lama kita nggak ketemu ya, kita belum bisa untuk beribadah di gereja. Harusnya setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik nggak boleh sedih ya, meskipun kita tidak bisa ke gereja, kita masih tetap bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan beribadah secara online. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan untuk mengikuti ibadah online? Oke, nah sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan berkati ibadah online kami pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kita sepanjang 1 minggu ini. Nah, mari adik-adik kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian, segala puji syukur. Firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian lagi, yaitu Yesus Pokok. Nah, adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati kami untuk kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengar. Berkati Tuhan, waktu firman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita Kak Rosa minggu lalu? Ya, masih ingat? Nah, Kak Rosa minggu lalu bercerita tentang Tuhan berkuasa memberikan hujan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita hujan agar kita tidak kepanasan dan juga kita tidak kekeringan ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Nah, adik-adik, setiap hari Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan makanan bagi kita, Tuhan menyediakan. Karena itu dalam keadaan yang susah, tak ada makanan, kita harus minta kepada siapa? Ya, betul, kita harus minta kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa memberikan makanan juga dalam keadaan yang sulit. Ya, adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka senang meninggalkan Mesir. Kenapa? Karena di sana mereka harus bekerja berat. Mereka harus kerja rodi, ya. Kalau mereka tidak menyelesaikan pekerjaan mereka, maka mereka akan dipukul oleh orang Mesir. Lalu Tuhan mengirim Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu Musa harus bawa mereka kemana? Ya, Musa akan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Nah, tanah perjanjian itu adalah tempat yang sangat indah, dan di sana banyak sekali makanan, dan mereka tidak akan dipaksa lagi untuk bekerja, dan mereka hanya menikmati akan berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan Allah sudah menjanjikan negeri itu untuk mereka. Tetapi perjalanan mereka sangatlah jauh, ya. Mereka harus melewati padang gurun. Nah, adik-adik, ada yang tahu padang gurun itu seperti apa? Ya, padang gurun itu sangat panas, kering, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di sana hanya ada padang pasir, ya. Nah, tetapi sebelum mereka keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir, ya, mereka membawa begitu banyak makanan. Tapi perjalanan mereka kan jauh nih. Nah, lama-kelamaan stok makanan mereka juga habis, ya. Nah, ketika mereka tiba di padang gurun, lalu makanan mereka habis. Mereka mengeluh, mereka kelaparan, mereka kehausan. Bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Sedangkan mereka sudah berjalan sangat jauh, tidak mungkin untuk mereka kembali lagi ke Mesir, ya. Nah, di mana mereka bisa mendapatkan makanan? Di padang gurun itu tidak ada toko ataupun pasar, ya, apalagi Alfamart. Nah, adik-adik, anak-anak mulai menangis. Mereka berteriak, "Ibu, aku sangat lapar." Lalu ibu mereka bingung. Apa yang harus ia katakan bagi anak-anak mereka? Apa yang harus mereka berikan untuk anak-anak mereka yang lagi lapar? Ya, lalu ibu-ibu itu pergi kepada Musa, mencari Musa. Mereka bilang, Musa, kami sangat lapar. Apa yang harus kami makan? Kalau begini terus, kami bisa mati kelaparan. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Ya, lalu yang lain berkata, iya, lebih baik kami di Mesir saja. Di sana banyak makanan, kami tidak akan kelaparan seperti sekarang ini. Ya, nah, adik-adik, mereka lupa. Ya, jika mereka tetap di Mesir, mereka memang akan mendapatkan makanan. Tetapi mereka harus bekerja berat. Ketika mereka tidak bekerja, mereka akan dipukul oleh orang Mesir. Ya, adik-adik, ya. Nah, Musa sangat sedih.
Dan Tuhan juga sangat sedih. Mengapa mereka tidak berdoa kepada Tuhan? Kenapa mereka tidak mau meminta kepada Tuhan? Lalu Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel itu dan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti. Nah, adik-adik, sore itu juga Tuhan akan memberikan daging kepada mereka dan besok paginya Tuhan akan memberikan roti. Nah, itulah janji Tuhan pada saat bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Nah, adik-adik, mungkinkah itu akan terjadi di tengah padang gurun yang begitu panas, gersang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, tak ada hewan? Lalu makanan dari mana? Tetapi adik-adik harus ingat, ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya. Nah, ketika sore hari tiba-tiba datanglah burung puyuh yang sangat banyak dan mereka keluar dari kemah mereka. Mereka menangkap burung puyuh itu lalu mereka memasaknya. Nah, di situ mereka bisa makan daging, ya. Lalu apalagi yang dijanjikan Tuhan pada mereka? Tuhan akan memberikan mereka roti. Lalu roti itu datang dari mana? Apakah ada pasar di sana? Apakah mereka bisa membelinya? Tidak, ya. Nah, keesokan paginya ketika bangsa Israel bangun dari tidurnya, mereka keluar dari kemah mereka. Nah, tiba-tiba di situ tampaklah sesuatu yang putih dan halus memenuhi pasir di gurun. Mereka bingung, apa itu? Ya. Nah, kata Musa kepada mereka, inilah roti yang Tuhan berikan untuk kalian. Tuhan sudah memberikan roti dari surga. Adik-adik, Tuhan memberikan roti dari surga, ya. Nah, mereka mengambil roti itu, mereka mengumpulkannya, mereka memasukkannya ke dalam keranjang, ya. Lalu mereka makan dengan kenyang, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa roti itu sangat manis, sangat enak, ya. Nah, roti itu dinamakan roti mana, kata Musa, ya. Nah, pagi itu semuanya makan roti mana. Nah, esok harinya roti mana itu turun lagi dan mereka siap untuk mengumpulkannya. Roti itu tidak tumbuh di padang gurun, ya. Allah memberikan mereka roti itu dari surga dan itu setiap hari sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun yang kering dan juga panas, Allah menyediakan makanan. Allah ingin agar kita meminta makanan kepadanya, bukan mengeluh seperti bangsa Israel saat itu. Maka dari itu, Tuhan ingin kita mengucap syukur setiap kali kita makan. Adik-adik, di sini siapa yang sebelum makan berdoa dulu? Ya, ayo. Nah, setiap kita makan, kita harus berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita makanan untuk kita makan pada hari itu, ya. Karena setiap makanan itu berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini, kita akan berdoa bersama. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kita semua berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu doa Bapa Kami. Oke, adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang siapa yang mau hadiah?
Ada yang mau? Ya, jika adik-adik mau hadiah, adik-adik harus merespon video ini dengan cara adik-adik merekam ketika adik-adik berdoa-doa Bapa Kami seperti yang tadi ya. Nah, dan juga ada ayat hafalannya, yaitu di Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ia berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, adik-adik, kakak tunggu ya videonya. Jangan lupa, sampai jumpa. Untuk persembahan, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa meminta mama atau papa di rumah untuk mentransfer ke rekening GKT yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa mengikuti yang ada di layar dengan cara men-scan barcode yang ada, dan juga adik-adik bisa menambahkan angka 1 pada nominal terakhir transferan adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.